positif program guru penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, diseminasi budaya positif ini akan dijelaskan oleh Ibu Nova Amiarti SP. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 18/5 Kuala Tunggal, terima kasih telah menyempatkan diri hadir ke dalam ruangan ini dalam rangka program diseminasi budaya positif, itu dalam rangka pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas rahmat Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini. Dan juga tidak lupa juga kita ucapkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa menikmati kehidupan kita pada saat ini dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif yang ini merupakan pendidikan kami modul 1 di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama, 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, dan keyakinan ke kelas serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang selama ini terjadi pada kita, bahwa kita itu selalu memaksa. Jika anak bersalah kita paksa. Ya, selanjutnya kita juga ilusi
kita merasa bahwa dengan begitu maka anak akan berubah. Ternyata itu miskonsepsi selama ini. Nah, itu yang akan kita coba untuk merubahnya. Baik. Mengubah paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, sekarang kita ke teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita sama itu bahwa ternyata kebutuhan kita berbeda. Ya. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Ternyata semua orang memiliki gambaran yang berbeda antara satu dengan yang lain itu berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, di teori kontrol itu model berpikir menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tujuan, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, selama ini kita sering memberikan reward. Ternyata selama ini kita salah. Reward tidak boleh diberikan kepada anak. Misalnya dia dapat 100, kita beri uang jajan. Nah, itu tidak boleh, dilarang. Ya, tapi kalau kita rewardnya berupa pujian itu boleh. Ya, selama ini kan ada beberapa orang guru, kadang kita pun juga melakukan, oh kamu pintar, hebat. Siapa yang bisa jawab pertanyaan, ibu kasih uang 2.000. Ternyata itu tidak boleh. Itu
ya, karena membiasakan anak bergerak, tetapi karena ada imbalan. Jika tidak ada imbalan, dia tidak mau menjawab, itu dilarang. Ya, dari yang tidak tahu kita berubah jadi tahu. Ya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berarti ini nilai-nilai universal, seluruhnya mengikuti nilai-nilai ini. Contoh nilai kebajikan satu institusi atau organisasi. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi siapapun orangnya pasti ini universal sifatnya, tidak kedaerahan atau kesukuan dan sebagainya. Lanjut, contoh selanjutnya itu ada IBO Primary Years Program atau PYP. Nilai kebajikannya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Masih sifatnya universal. Selanjutnya itu ada keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikan yang ada di situ yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita coba ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kita punya kebutuhan dasar tidak, Bu? Punya, Bu, ya, kebutuhan dasar seperti itu juga ke peserta didik kita. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Misalnya contoh, kita pergi jalan-jalan, berarti kita untuk memuaskan hati kita. Kita pergi untuk ke sekolah belajar, berarti kebutuhan dasar kita ingin memenuhi. Oh, saya mau belajar, saya mau mendapatkan ilmu. Itu contoh dari kebutuhan dasar. Next. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya itu ada penguasaan. Kebutuhan yang keempat itu ada kebebasan. Dan yang terakhir
ini dia contoh kebutuhan dasar manusia. Nomor 1, aku hebat karena bisa membuat ibu guru kagum. Kira-kira dari yang 5 ini yang mana, Bu? Yang 5 tadi. Nomor 1 ini, aku hebat karena bisa membuat ibu guru kagum. Kira-kira dari 5 tadi ini termasuk yang mana nih yang nomor 1? Nah, yang mana, Bu? Aku hebat karena aku bisa membuat ibu guru kagum. Dari 5 ini kira-kira yang mana nih? Kasih sayang. Yang mana, Bu? Kasih sayang. Yang mana, Bu? Tadi, Bu, yang nomor 1. Iya. Kasih sayang Terima kasih. dan rasa diterima. Ya, saya diterima. Iya. Balik lagi, Bu. Iya. Di mana kita bisa menentukan itu kasih sayang, Ibu? Karena dia kagum ya, ada kepuasan ya, Bu ya. Iya, iya. Berarti yang ini nomor 1, contoh nomor 1 itu adalah di kebutuhan dasar kasih sayang. Nah, nomor 2 ini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosan belajarnya mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana itu? Yang mana, Bu? Kebebasan bisa. Terus ada lagi tidak, Bu? Kebebasan. Yang mana lagi? Kesenangan, Bu ya. Berarti dia bisa 2, yaitu kebutuhan dasar anak itu adalah kebebasan dia dan kesenangan dia. Ya. Selanjutnya, dunia berkualitas. Nah, ini bagaimana dunia ini bisa berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ya, kalau dunia kita berkualitas, ya kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu ada kasih sayang kita, ada kesenangan. Jika itu terpenuhi, maka dunia kita berkualitas. Begitu juga nanti peserta didik kita. Dunia dia berkualitas jika 5 kebutuhan dasarnya juga terpenuhi. Selanjutnya, murid juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Ternyata tidak kita saja yang mempunyai gambaran dunia berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas. Mereka tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. Ada ini motivasi intrinsik berarti dari dalam diri, Bu ya. Untuk menghindari motivasi perilaku manusia, yang pertama
jika kita diberi hukuman gitu kan, pasti kita menghindari ya Bapak Ibu ya, sama seperti peserta didik kita. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, baik, Ibu-ibu, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Ya, itu perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan. Biasanya mereka akan bertanya, apa yang terjadi jika mereka tidak melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka katakan dalam dunia berkualitas mereka, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Ya, mereka akan bergerak jika mendapatkan imbalan. Jika tidak, mereka tidak akan bergerak. Lanjut, selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kita kan kalau selama ini bikinnya peraturan kelas, Ibu ya. Nah, kalau sekarang peraturan kelas itu kita ganti jadi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam
contoh keyakinan kelas itu ini ya. Kalau peraturan itu lebih banyak menggunakan kata dilarang. Ya, dilarang mencoret, dilarang apalagi Bu? Kalau peraturan biasanya Bu? Dilarang mencontek, terus apa Bu? Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Iya, dilarang banyak. Itu contoh kalau peraturan. Nah, sekarang peraturan itu kita ganti jadi keyakinan. Nah, kayak misalnya kalau di peraturan itu dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Nah, kita ganti bahasanya menjadi keyakinan, yaitu menjaga kebersihan meja dan bangku. Kita ubah dia menjadi sebuah keyakinan, bukan sebuah peraturan. Selanjutnya, dilarang berkelahi. Itu adalah peraturannya. Nah, kita ganti menjadi keyakinan. Apa Bu? Saling menghormati teman. Kita ubah dia menjadi keyakinan. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ini ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kalau di peraturan itu apa tadi Bu? Dilarang buang sampah sembarangan, ya dah. Kalau peraturannya, kalau kita ganti menjadi keyakinan, berarti itu tadi kita ubah menjadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Itu contoh keyakinannya. Berarti kalau di peraturan itu apa tuh? Dilarang berkelahi, ya. Dilarang berkelahi atau dilarang mengganggu teman. Nah, yang selanjutnya, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, ini apa nih? Kalau di peraturan kita zaman dulu apa nih? Dilarang berantakan gitu ya. Kalau dulu. Selanjutnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Ya dah, ini merupakan contoh keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin peraturan kelasnya kalau dulu apa? Dilarang terlambat datang ke sekolah. Nah, itu kita ubah menjadi keyakinan. Selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini blank ini sebenarnya sebuah video membuat kesepakatan kelas. Tapi kebetulan kami kemarin membuatnya di kelas ini tidak divideokan. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas, Ibu, kita buat sama seperti kemarin, kita buat satu pertanyaan. Apa impian kelas kalian? Misalnya di situ kita mintai pendapat anak-anak itu. Kelas yang bersih, kelas yang siswanya tepat waktu datang. Nah, nanti setelah hasil dari mereka kita ramu atau kita simpulkan. Ternyata ada beberapa anak yang menginginkan kelasnya bersih. Kita jadikan kita buat satu kesimpulan apa keyakinan kelasnya. Terus
Nah, kita ramu hasil dari pemikiran mereka menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti hasil dari keyakinan kelas itu kita tempel di kelas. Kalau kami kemarin nyebutnya kesepakatan kelas, ada di situ Ibu, di sebelah sudah ditempel. Ini lama sekali sudah buatnya. Nah, di situ bisa juga kita bubuhi biar anak-anak semakin semangat cat jari anak, pakai tinta kah, pakai spidol kah, bisa, supaya mereka selalu ingat dengan keyakinan kelas mereka. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat Bapak Ibu, hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya hukuman anak datang terlambat, hukumannya lari di keliling lapangan 5 kali. Itu kan namanya hukuman, itu tidak boleh dilakukan. Tapi jika dia jam olahraga, anak tersebut telat di jam olahraga, dan ketika guru olahraganya suruh lari 5 keliling, itu bukan hukuman karena pas dengan bidangnya olahraga. Tetapi ketika kita guru kelas yang memang di kelas, ketika anak itu terlambat, kita hukum lari lapangan, berarti kita salah kita menempatkannya. Itu yang dinamakan hukuman. Nah, konsekuensi selanjutnya, konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Setiap guru selalu memonitor murid. Itu yang dinamakan konsekuensi. Misalnya nih, kita sepakat pada saat anak-anak ulangan kan kita sebelum ulangan bikin kesepakatan dulu ke anak-anak. Nah, waktunya sekian. Pada saat kalian mengerjakan, kalian harus serius. Kalau kalian main-main, tidak serius, ribut, berarti nanti yang main-main, yang ribut, Ibu tambah soalnya 5. Ibu tambah soalnya 5. Ya, kalau kamu ribut dan main-main. Tapi kalau kamu tenang, tetap selesai, maka selesai ujian kamu. Tapi jika kamu main-main, maka akan Ibu tambah soalnya 5. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi tidak, Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, Bu? Konsekuensi. Ya, karena kita tidak merugikan anak dan sudah disepakati oleh anak sebelum memulai ujian. Jika mereka melanggar, ya konsekuensinya kita tambah soalnya 5. Ya kan? Berarti, nah ujian kamu 15 soalnya. Kalau kamu ribut berarti
konsekuensinya. Jika mereka melanggar, maka mereka akan mendapatkan soal tambahan. Ya, bukan hukuman. Kalau ribut kamu keluar aja, nggak usah dikumpulkan. Itu namanya hukuman. Ya, hukuman dihindari. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini misalnya si anak itu berkelahi kita panggil, terus tidak kita marahin, kenapa kamu kelahi? Minta maaf, kamu salah begini. Tidak, tapi kita tanya dulu penyebabnya. Nak, tadi kenapa? Kelahi bu. Kelahinya kenapa? Si anu bu minjam buku kami maksa. Oh, kita ini kan dulu. Oh iyalah, wajar lah ya nak ya marah karena dia maksa. Iya bu. Kira-kira menurut kamu itu salah atau benar? Salah bu, sudah marah-marah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya sabar. Kita pancing dia mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Itulah yang dinamakan restitusi. Tidak langsung kita menghukum mereka. Tidak langsung kita menjudge mereka salah. Padahal mereka punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, 5 posisi kita guru dalam menghadapi permasalahan yang ada di kelas kita lah, yang utama ya kelas kita atau peserta didik kita. Yang pertama, posisi kontrol kita itu sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum. Ya udah, dia salah, kita hukum langsung, ya kan? Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita judge dia, oh salah, makanya jangan begini. Itu posisi kita. Selanjutnya kita sebagai teman, kita rangkul dia, kita ajak bicara, kita tanya dia, itu posisi kontrol kita. Selanjutnya kita pantau anak kita. Nah, yang paling tinggi itu adalah manajer. Diharapkan kita guru itu bisa menjadi manajer terhadap kontrol peserta didik kita. Manajer, bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah, tapi manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ini ada di ini. Nah, nilai-nilai kebajikan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Kasus pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Nah, jika kita posisi kita sebagai penghukum, kita hukum dia, itu kita suruh dia hormat tiang bendera 1 jam. Itu kalau kita posisi kita sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Kita tanya, sudah berapa kali
itu sering ya kita ya. Sudah sering nih diomongin, pasti juga diulang. Nah, ini memang sering kita. Berarti kita posisi kita di pembuat merasa bersalah. Next. Selanjutnya ada lagi posisi kita, kontrol kita sebagai teman. Contohnya itu tadi, hormat pada bendera selama 1 jam. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, sering juga kita memanggil anak kita, yaudahlah nak, lain kali jangan diulangi lagi ya. Kau terus seperti itu dah, sering juga ibu ya. Besok jangan lagi, awas kalau diulangi lagi. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan contoh ini tadi yang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika posisi kita sebagai teman tadi sudah ya, sebagai teman tadi, ya udahlah nak, tapi lain kali jangan diulangi ya. Nah, itu kita menempatkan diri kita sebagai teman. Nah, jika kita menempatkan diri sebagai pemantau, contohnya ini, berapa kali sudah Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kita pantau dia, ya kan? Beli dah dia, pakai dah dia besok. Itu sebagai pemantau. Lanjut. Nah, ini yang diharapkan. Yang diharapkan adalah kita sebagai seorang guru, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Sama seperti segitiga restitusi. Kita tanya dia tentang kesalahan dia, kita tanya dia tentang keyakinan sekolah kita atau keyakinan kelas kita. Setelah itu kita buat dia memahami kesalahan dia dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini adalah posisi manajer. Lanjut. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa nih Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah manajer atau apa tadi, 5 posisi kontrol tadi? Penghukum atau pemantau atau teman? Ya, teman, penghukum, pemantau, manajer yang paling tinggi ya, teman, terus tuh pemantau sama manajer. Kira-kira ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa. Teman ya, teman. Terus apa lagi Bu? Kira-kira apa Bu? Kecewa sekali dengan kamu. Bisa ya? Teman bisa ya Pak ya, teman. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih? Penghukum? Penghukum ya? Lanjut, berarti ini penghukum. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer
kita tanya dia. Dia kan sudah tahu salahnya, kita tanya apa rencana kamu ke depan. Lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, sudah pintar, semua cepat pintar ya. Lanjut. Langsung nyambung, iya pintar. Pak Ardi nih yang gak nyambung nih. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Oke, lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi. Kita masuk ke segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menanyakan keyakinan. Dari ini dulu. Validasi dulu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga itu ada menstabilkan identitas. Next. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kesalahan itu merupakan proses dari pembelajaran, bukan berarti dia salah tidak, tapi dari dia berbuat salah itu merupakan suatu pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya dia tadi marah-marah karena bukunya dipinjam oleh teman. Ya wajar dia marah, ya kan? Nah, jangan langsung kita, pelit niat pinjam bukanlah kawan. Tapi Bu, dia kan sudah pinjam sering, dia kan bawa buku. Kita tanya alasannya. Jadi ternyata, oh iyalah ternyata dia wajar marah. Nah, itu berada pada validasi tindakan yang salah. Lanjut. Habis ya. Oh iya, baik. Selanjutnya itu ada lagi kita balik ke depan dulu. Ke depan. Nah, selanjutnya itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu misalnya, kamu tadi mengganggu temanmu itu kira-kira sudah benar atau belum? Itu kita menanyakan keyakinan. Sudah tak? Sesuai tak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai tidak dengan keyakinan sekolah kita? Kita menanyakan apakah anak tersebut tahu tentang keyakinan. Oh iya Bu, saya salah Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Saya melanggar keyakinan kelas tentang kalau berkelahi itu apa ya? Menghormati teman. Ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang menghormati teman. Menurut kamu menghormati teman itu penting tidak nak? Penting Bu. Apa manfaatnya menghormati
keyakinan yang ada yang telah kita buat di kelas. Selanjutnya validasi tadi, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini ya sama lah seperti menanyakan, hampir sama dengan menanyakan tindakan yang keyakinan. Misalnya tadi kamu berkelahi dengan temanmu itu benar tidak? Tidak, Bu. Bagus tidak perbuatanmu? Tidak, Bu. Nah, kita validasi tindakan mereka yang mana tindakan mereka yang salah. Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi diseminasi budaya positif yang ada tentang segitiga restitusi dan budaya positif. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah acara pemaparan diseminasi budaya positif ini. Dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Nova Amiarti SPD ini, tentunya banyak ilmu baru yang bisa kita dapat dan amalkan di dalam kelas maupun di dalam pengajaran kita sebagai guru. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Nova menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, kami undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan jikalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.